aku jadi ceritanya pengen ngebawa ini loh, Dar, mau naro ini di apa namanya, di YouTube aku, di YouTube channel aku. Jadi nanti biar orang-orang pada tahu gitu. Karena kan kemarin aku sempat ngebuat ngedokumentasiin live IG yang apa namanya, sama direktur Legal Culture Institute gitu kan. Jadi kayak tentang perpolitikan Indonesia, tentang kondisi di Indonesia tuh kayak gimana, terus sharing-sharing sama aku yang lagi ada di Turki gitu. Nah, terus aku mikirnya kayak mana tahu orang-orang jadi dapat informasi baru gitu loh. Kalau aku ngobrol-ngobrol sama kamu, apalagi berhubung kamu kan tenaga medis gitu kan, lagi zaman-zamannya corona gini gitu. Gak apa-apa lah ya, buat jadi sharing ilmu juga. Ya bisa dijawab, dijawab. Yang nggak bisa dijawab, kita belajar bareng-bareng. Iya, jadi anyway ini karena walaupun yang viewersnya juga belum banyak, mungkin lagi pada sibuk lebaran. Jadi Dara ini, tapi nanti bisa di save ya. Jadi nanti bisa di save di YouTube aku. Dara ini temen SMA aku. Kita SMA-nya bareng ya. Kamu tinggal di villa nggak sih, Dar? Di Pemda, di Komsen. Oh, di Komsen ya. Jadi kita tuh bareng-bareng kuliah, sekolah di SMA Negeri 5 Bekasi. Sekolah yang dulunya RSBI ya, Dar, berbasis internasional, sampai sekarang RSBI dicabut. Kasian banget. Dulu tuh kamu ini gak sih, apa namanya, barengan sama aku Olimpio gak sih? Olimpiologi gak sih kamu tuh? Enggak, aku matematika. Oh, kamu matematika. Sekarang nyasar ya. Sekarang jadi nyasar, ya, ya ke mana, ke dokter ya. Ya jadi Dara tuh temen aku waktu SMA, terus emang udah dari dulu ya pengen jadi dokter ya nggak sih? Iya, sebenarnya Haka itu juga pengen jadi dokter, tapi dia nyangsang sendirian. Iya, kayak ya Allah, aku kayak memikirkan nasib aku ke depan tuh, masa depan aku kayak aku pengen banget. Jadi sekarang aku tuh kalau ditanyain masalah masa depan tuh aku nggak paham gitu, kayak aku mau jadi apa ya, karena dari kecilnya dari SD sampai SMA pengennya jadi dokter. Terus sekarang jadi beda jurusan gitu. Nah malah sekarang Daranya yang terus menggapai cita-citanya sampai jadi dokter. Menyenangkan sekali. Dokternya di mana, Dar? Di Riau ya? Kamu dulu sempat di Padang? Enggak, aku kalau misalnya kuliahnya aku di Aceh. Terus habis itu aku lanjut ke Riau. Tapi emang kamu ada darah Aceh ya? Iya, ada. Oh iya kan, bener kan. Ya dulu Dara kuliahnya di Aceh, terus sekarang lagi penempatan di Riau gitu. Dan ceritain dong, Dar, aku pengen tahu sih sebenarnya, karena aku kan temen dokter aku gak banyak. Kemarin juga sempat ngobrol sama Fatin, tapi karena Fatinnya ternyata lagi hamil, udah hamil besar gitu, jadi aku nggak mau mengganggu beliau gitu kan, nggak mau mengganggu Fatin, makanya aku curi-curinya sama Dara aja lah gitu. Itu gimana sih maksudnya kondisi awalnya itu? Kalau Riau itu sempat kena kan ya, positif juga ada lah yang positif ya? Ada sih. Yang mau ditanyain apa nih? Kondisi maksudnya apanya tuh nih? Awal mulanya si virus ini sampai masuk ke Riau, terus habis itu jadi ada beberapa orang yang terkena ya kan, terkena virus ini, terus sampai akhirnya sekarang tuh kondisinya gimana gitu. Terus habis itu PSBB juga sampai ke Riau atau enggak, atau cuma akhirnya cuma di Jakarta, kota-kota besar aja gitu yang ada PSBB-nya juga. Jadi waktu masuknya si COVID-19 ini ke Riau, sebenarnya COVID-19 itu udah lama banget kan ya, dari tahun 2019 awalnya kan yang terus habis itu kita lama banget tahunya Indonesia ada yang positif, tiba-tiba positif udah dengan angka yang tinggi gitu. Awalnya mulanya di Jakarta. Terus kalau misalnya aku nih kan sebenarnya di Riau tapi di bagian pulaunya gitu. Aku di pulau. Jadi pas ada udah masuk gitu COVID-19 positif di Pekanbaru, di tempat aku ini masih belum ada yang terdeteksi positif COVID-19-nya. Jadi ya masih
masyarakat tuh kebanyakan itu masih kayak tenang-tenang aja gitu, kayak yang nggak ada masalah apa-apa gitu. Kita juga nggak ada, maksudnya nggak secepat itu melakukan social distancing gitu. Kalau misalnya feeling aku sih sebenarnya udah lama sih sebenarnya, pasti banyak sebenarnya yang udah ada positif, tapi memang karena nggak terdeteksi dan baru-baru terdeteksi lagi. Membludaknya angka itu dari bulan April ke Mei inilah, di tempat aku tuh banyak yang positif. Jadi awal mulanya positif itu, ya itu tetap aja sampai sekarang tuh yang aku masih bingungkan itu, masyarakat di sini tuh masih belum aware sama yang namanya social distancing, PSBB, kayak gitu. Masih yang nggak, kayak mungkin agak nggak terlalu memperdulikan itu ya. Pemakaian masker aja belum semua orang make gitu kalau misalnya di sini. Aku nggak ngerti apa karena informasi yang sampai ke mereka itu belum jelas, apa gimana, juga nggak terlalu ngerti gitu. Pakai masker juga belum ada yang, maksudnya udah banyak gitu yang pakai masker, hanya saja beberapa tuh masih ada sih yang sering pergi-pergi tanpa masker kayak gitu. Udah membludak angka positif sebenarnya di sini udah sekitar 10, kalau nggak salah 10 orang positif kayak gitu. Dan sekarang udah mulailah diberlakukan PSBB itu. Tapi kalau menurut aku sih nggak efektif. Kalau yang aku lihat ya, selama aku di sini tuh nggak efektif karena hanya beberapa tempat gitu yang dijaga sama kepolisian kayaknya ya, polisi gitu ngejaga di bagian situ. Cuman di bagian lain jadinya numpuk gitu masyarakatnya. Kayak aku kemarin, aku berangkat ke rumah sakit, di jalanan itu masih banyak banget orang, terus di tempat-tempat perbelanjaan itu masih banyak banget orang. Itu yang namanya, aku mikir, ini kayaknya nggak bakalan bisa deh kita tuh ngurangin angka kalau misalnya masyarakatnya masih kayak gini terus gitu, nggak ada, kurang pedulinya gitu sama COVID-19 ini. Jadi kita kapan berakhirnya gitu COVID-19 ini kalau misalnya kita nggak mau gitu, dari diri kita sendiri tuh nggak mau ngelaksanain program pemerintah PSBB. Jadi ya udah gitu, kayaknya angka ini bakalan naik terus kalau misalnya PSBB-nya terus terlonggarkan kayak gini. Oh gitu. Tapi sampai saat ini kamu sebagai dokter gitu, ibaratnya ngelihat angka yang positif itu sampai saat ini masih terus naik, khususnya kan kalau kamu kan sekarang kan jadi tenaga medisnya kan di bagian Riau ya, maksudnya di Riau-nya gitu, bukan di Jakarta. Kan kayak katanya yang aku tahu itu yang kebanyakan terjangkitnya itu, terinfeksinya itu adanya di Jawa. Di Jawa, terus di Jakarta kan. Nah, kalau di Riau itu sampai saat ini itu masih melonjak, masih naik grafiknya atau udah turun? Atau maksudnya Kalau udah misalnya jadi udah yang 10 orang tadi yang kamu bilang itu, yang udah terjangkit 10 orang itu apa udah sembuh atau masih dalam masa perawatan? ada beberapa orang yang udah di swab dan hasilnya tuh udah negatif. Ada sekitar beberapa orang ya. Aku juga kurang tahu berapa orang, tapi ya udah di swab ulang dan itu udah negatif. Itu aku yang di bagian nggak di Riau secara keseluruhan gitu, hanya yang di Pulau Bali saja. Tapi kalau yang di Riau secara berarti yang 10 orang itu dia yang kenanya itu, yang hanya positifnya itu di Riau kotanya, bukan di ya. Di kalau misalnya di Pekanbaru udah berapa ya? Aku nggak update banget masalah data angka itu. Kayaknya udah. Tapi kalau misalnya angka COVID itu masih akan terus naik sih. Berarti sebenarnya juga lumayan ya kalau seandainya di pulau yang katanya kecil aja bisa sampai 10 orang gitu yang terjangkit, dan itu kan maksudnya masih menyebar sampai saat ini gitu kan. Dibandingkan dengan ya kalau dibandingkan sama Pekanbaru, kurasa sih emang angkanya masih kecil ya, 10 orang itu. Tapi kayaknya aku rasa kalau seandainya untuk pulau, kalau kamu bilangnya tuh pulau, anyway geografis aku jelek banget jadi aku nggak tahu itu letaknya di mana. Tapi kalau kamu bilang itu pulau, dengan kamu bilang itu adalah kepulauan kecil, berarti lumayan ini juga, lumayan gede juga gitu, dengan
dengan angka 10 orang gitu. Tapi berarti sekarang kalau di sendiri atau Pekanbaru gitu PSBB masih tidak terlalu efektif ya, maksudnya ya cuma ada peraturan PSBB-nya aja tapi padahal nggak diikutin gitu. Benar. Kalau misalnya dari sendiri, aku ngelihat masyarakatnya overall nggak ngikutin sih. Ya namanya pakai masker aja kita masih harus ngingetin, Pak, kesini kita harus dilayanin kalau misalnya pakai masker ya. Masih harus diingetin kayak gitu. Jadi belum ada yang namanya sadar sama kondisi situasi pandemik itu masih kebanyakan sih belum ada yang sadar gitu. Dan benar-benar aku yang benar-benar kaget banget itu ya kemarin itu gitu, di saat lagi membludaknya angka COVID-19 ini, mereka pada berbondong-bondong gitu. Semakin dikuatin PSBB malah semakin rame gitu yang di jalan. Gak ngerti lah. Pokoknya angka masuknya pasien ke IGD itu jadi semakin rame dengan meningkatnya angka kecelakaan. Jadi kalau misalnya meningkatnya angka kecelakaan berarti orang-orang banyak dong yang bertebaran di jalanan gitu. Iya. Berarti even ke rumah sakit aja mereka nggak pakai masker ya? Mungkin mereka ngerasa ada dirinya udah sekuat Superman kayaknya ya, jadi nggak bakal mati itu kalau kena corona gitu kan? Iya, capek sih ngebilanginnya. Tapi memang banyak juga pasien yang sadar gitu. Kalau misalnya takut gitu lah kalau misalnya ke rumah sakit. Tapi ya kebanyakan juga ada juga gitu keluarga pasien yang kadang nggak pakai masker atau pakai masker tapi dibuka-buka, ditutup buka kan nggak efektif juga kalau misalnya pakai masker harus dibuka tutup gitu. Iya sih, jadi agak sedih juga ya ngelihatnya jadinya kayak gitu ya. Kupikir kayak cuma di Jakarta doang gitu yang masyarakatnya bandel, ternyata sampai ke Sumatera juga kayak masyarakatnya juga sama-sama aja gitu. Kayaknya masyarakat Indonesia ini udah terkenal banget yang namanya susah banget dibilangin sih. Kayak mau dimanapun kayak gitu. Iya, aku juga sempat dapat kabar sih kayak apa sih namanya, ngobrol-ngobrol juga gitu, kayak ngobrol sama Fatin, ngobrol sama teman-teman yang lain juga gitu. Karena kan juga sebenarnya di Indonesia katanya nih, correct me if I'm wrong, tapi katanya sebenarnya masalah kesusahan kita dalam penanganan kita ini dalam artian sebagai bangsa Indonesia ya, kesusahan kita dalam penanganan COVID-19 ini adalah keterbatasan fasilitas juga gitu, keterbatasan tenaga medis, keterbatasan rumah sakit, keterbatasan alat tes, keterbatasan laboratorium gitu, yang sampai katanya kalau Fatin bilang gitu tuh kayak ngecek hari ini belum tentu bisa dapat hasilnya hari ini juga gitu, jadi bisa nunggu sampai mungkin seminggu kemudian, which is kalau kita nunggu sampai 1 minggu kemudian kita udah nggak tahu tuh sebenarnya si kondisi pasien itu, kondisi yang tadinya kan, karena kalau nggak salah kalau habis dicek itu pasien karena belum dapat hasilnya ya belum bisa langsung diinapkan di rumah sakit kan, berarti kan harus nunggu hasil sampai positif baru bisa diinapkan di rumah sakit kan. Iya benar. Jadi memang Indonesia ini kalau menurut aku dari awal pandemik ini kan dimulai kurang gimana ya, kurang siap gitu yang namanya menerima sebuah pandemik gitu. Kayak dari awal masuknya masa pandemik di Indonesia ini kan kita benar-benar tragis ya, kayak masalah APD aja, alat pelindung diri untuk tim medis itu masih banyak banget. Sempet yang di awal tuh banyak banget penimbun APD, dan penimbun ini dia ngejual kembali dengan harga yang tinggi gitu. Itu benar-benar bikin sedih sih. Aku alhamdulillah rumah sakit aku tuh kayak yang masih masih menyediakan lah APD kayak sejenis APD-nya kayak APD masker gitu. Tapi sempat aku cuma satu hari sih. Satu hari itu, satu malam, kita tuh kan sebenarnya di rumah sakit itu dijatah 1 masker 1 hari gitu. 1 masker 1 shift.
Sedangkan kita itu shift ada yang 6 jam, ada yang 12 jam kayak gitu kan. Jadi ketika sebenarnya kan masker itu nggak boleh sampai yang 6 jam, 3 jam, terus habis itu kita udah pakai masker itu terus kita keluar dari satu ruangan ke ruangan lain itu sebenarnya juga harus dibuka. Tapi karena lagi kondisi kayak gini, APD kurang, APD kita nggak lengkap, APD kita kurang lah gitu. Jadi kita harus dibatasin maskernya sehari satu masker gitu. Ditambah lagi dengan para penimbun APD itu dengan menjual dengan harga yang lebih mahal. Jadi sempat satu malam itu aku benar-benar kehabisan masker gitu. Aku minta kemanapun tuh nggak dapet. Di situ sih sedihnya gitu. Kita yang berjibaku dengan pandemik ini, kita yang berjibaku sama pasien, kita yang nggak dapat gitu. Jadi kita pengen ngelindungin orang, kita pengen perang, tapi kita nggak punya alat perangnya gitu loh. Itu sih yang bikin sedih gitu. Sedangkan kita itu kan harus nolong orang, tapi kita harus nyelamatin diri kita sendiri juga gitu. Itu sedih sih. Kayak gimana ya? Indonesia ini benar-benar wah kacau banget gitu. Di saat orang lagi susah kok jadi malah banyak yang nyelundupin barang gitu loh, yang malah jualin barang mahal-mahal kayak gitu. Terus juga aku sempet yang namanya kesel banget gitu tuh ngelihat makin banyak masyarakat yang pergi dengan baju hazmat. Hazmat kalau kalian tahu tuh hazmat itu baju pelindung tenaga medis, dan itu tuh kita tuh baju astronot itu kita pakai kalau misalnya kita berjibaku sama pasien-pasien yang infeksius gitu, kayak pasien-pasien pandemik ini gitu. Dan mereka malah dengan seenaknya pakai hazmat itu di swalayan, di supermarket gitu. Otomatis itu kepala tenaga medis tuh rasanya mau meledak, itu emosinya tuh kayaknya udah gerem banget ngelihatnya. Sedangkan kita yang benar-benar butuh banget hazmat itu, jadinya kita nggak dapet hazmat itu gitu loh. Kasihan teman-teman aku sih, kalau misalnya aku, karena saat itu jumlah angka COVID-19 itu nggak terlalu banyak ya di sini, tapi teman-teman yang senior-senior yang kerja di COVID-19, di bangsal COVID-19 memang lengkap, APD-nya lengkap gitu. Tapi kalau misalnya yang di Jakarta dengan angka yang ngebludak kayak gitu, dan mereka nggak punya APD lengkap, dan mereka hanya bermodalkan dengan jas hujan, itu benar-benar sedih banget sih. Apalagi semakin tinggi angka kematian dari tenaga medis kemarin tuh, benar-benar itu sih yang bikin aku tuh hancur banget hati aku tuh ngelihat sejawat-sejawat aku harus berpulang hanya karena ketidaktersediaan APD yang lengkap gitu. Itu sih. Kalau APD sama asmat itu sama kah, Dar? Maksudnya aku nggak paham. Maksudnya APD dan baju asmat itu APD sama atau beda? Oke. APD itu alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu meliputi masker. Kalau misalnya kita menghadapi pasien yang non-infeksius biasa lah gitu-gitu, kita bisa pakai masker surgical gitu, masker yang kayak kalian pakai gitulah. Tapi kalau misalnya kalian harus kami ini harus berjibaku sama pasien-pasien yang infeksius kayak wabah pandemi ini, kita tuh memang harus pakai yang N95 gitu loh. Yang aku punya contoh bentar ya. Tapi pasti nggak kelihatan nih, Dar, karena posisinya loading gini mukamu. Oh iya ya. Jadi ini kalau misalnya tuh yang kayak ada moncongnya gitu nggak sih? Ya, kalau ada yang warna biru kayak gini, ada yang warna putih, terus ada yang dia sekarang udah ada namanya KN95, itu dia agak kayak bermoncong gitu. Jadi itu alat pelindung diri. Terus kita pakai face shield, penutup wajah, face shield, goggles, itu bagian dari APD. Sama kalau misalnya hazmat itu juga masuk ke bagian alat pelindung diri juga, masuk juga ke bagian APD. Kalau asmat itu berarti untuk ini ya, untuk untuk kalau lagi berusaha untuk menangani COVID berarti ya, cuma ini digunakannya. Hazmat itu dipakai ketika ada pandemik, wabah-wabah pandemik kayak misalnya yang tingkat infeksius tinggi gitu. Kayak kita kayak sekarang nih COVID-19 dari MERS,
SARS, kayak gitu. Berarti bisa dibilang APD itu alat pelindung dirinya itu bukan bajunya berarti ya, dalam artian dari mulai masker, dari terus habis itu perlengkapan bajunya gitu ya maksudnya ya, terus sarung tangan mungkin gitu. Karena aku selama ini mikirnya kayak APD itu adalah bajunya itu, baju untuk berjibaku sama si pasien COVID itu. Enggak, APD itu overall-nya semuanya dari atas sampai bawah. Tapi kalau seandainya di sendiri itu berarti untuk tenaga medis cukup ya untuk menangani pasien COVID ini. Mungkin karena juga ini ya belum terlalu banyak kali ya. Kemarin itu sempat kalau misalnya masalah hazmat kita ada sih, alhamdulillah memang disediakan untuk tim-tim COVID gitu. Tapi yang di bagian IGD sempat ada keterlambatan dalam penyediaan APD. Kalau misalnya masker kita alhamdulillah dapat terus, gloves kita juga dapat terus. Kita keterlambatan di bagian face shield sih. Face shield kita waktu itu lama datangnya, tapi sekarang udah ada alhamdulillah. Face shield. Dan sekarang dulu kemarin face shield yang untuk face shield itu dia kayak semacam plastik, tapi untuk nutup wajah kita gitu. Dia kayak topi tapi dia nutup. Ya di sini juga ada itu yang pakai gituan. Biasanya tuh kalau di sini dipakainya sekarang sama ini penjual kayak supermarket gitu yang kayak berinteraksi sama banyak orang, jadi pakainya face shield gitu. Oh iya. Kayak gitu. Tapi kalau di sini nggak ada sih orangnya sampai pakai baju, pakai hazmat gitu. Keluar gitu nggak ada. Berarti tandanya ini ya Dar, kita lanjut lagi, berarti tandanya kalau untuk saat ini untuk sendiri di Riau sendiri itu nggak ada masalah ya, maksudnya untuk penanganan COVID-nya gitu kan. Kalau yang aku lihat itu, aku ngelihat juga berita, kan aku sama ini cuma bisa ngontrol berita di Indonesia itu dari internet aja kan, dari internet aja gitu. Jadi ngelihat kayak di ILC gitu, di Indonesian Lawyer Club gitu, gimana kesusahannya, sampai ada salah satu dokter yang bilang kayak tolong pemerintah kalau seandainya ada niatan untuk melonggarkan PSBB, tolong setidaknya ingat tenaga medis yang udah bersusah payah gitu. Terus juga aku sampai ngeliat di Twitter hashtag Indonesia terserah, karena tenaga medisnya sendiri yang udah kewalahan sampai bilang ya udahlah kita aja gitu yang tinggal di rumah, terserahlah Indonesia kayak gitu. Tapi kalau di sebenarnya nggak ada masalah ya untuk kesiapan APD, terus habis itu mungkin juga baju hazmat untuk sejawat yang lagi berusaha bertengkar, bukan bertengkar juga ya, berusaha untuk menanggulangi corona ini gitu. Nggak ada masalah berarti ya kalau di gitu. Kalau misalnya untuk ketersediaan APD untuk bagian teman-teman di COVID-19 mungkin yang bertugas di COVID-19 mungkin nggak kurang ya. Cuman kalau misalnya kayak di bagian fasilitas gitu, kita juga kekurangan, karena kalau sebenarnya kan ruangan isolasi pasien-pasien COVID-19 ini kan harus ada monitor, harus ada alat intubasi gitu, alat pernafasan gitu, dan kita kan juga masih kekurangan itu gitu. Oh, maksudnya itu alat belum cukup, Dar? Belum, karena kalau misalnya kayak di Indonesia, maksudnya di bagian Jakarta aja, walaupun Jakarta itu udah kota yang maju, kan pasti banyak juga yang bagian yang belum terlengkapi kan fasilitasnya, apalagi di bagian yang kita ini, apalagi di pulau gitu, alat-alatnya juga kurang gitu loh. Alat intubasi berapa yang kita punya gitu. Ya alhamdulillah, maksudnya sekarang pasien-pasiennya tuh nggak yang sampai gagal nafas. Ada sih beberapa yang gagal nafas, tapi ya nggak sampai membludak kayak di kota besar kayak di Jakarta gitu. Jadi masih bisa tercover lah dengan jumlah intubasi yang masih sedikit kayak gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nanti kita ada lonjakan angka dengan pasien-pasien yang ada gagal nafas, tuh mungkin akan kesusahan. Tapi tapi belum sampai ada pasien yang meninggal dunia kan ya? Ada yang positif nggak ya yang meninggal? Yang aku tahu dia punya gejala
respiratorik, gejala pernafasan, dan dia meninggal. Tapi yang aku tahu itu dia hasil swabnya negatif. Tapi yang meninggal dengan positif 19 belum ada sih untuk saat ini kalau misalnya yang aku tahu ya. Soalnya aku tahu pasien yang meninggal itu rata-rata yang hasil swabnya itu negatif. Gitu. Hasil swabnya negatif, tapi dia meninggal. Jadi berarti dia punya permasalahan lain. Permasalahannya itu bisa karena penyakit-penyakit penyerta dia lainnya. Okay. Misalnya kayak kolik atau penyakit memang dia punya TB paru kayak gitu. Jadi ya ada penyakit penyertanya. Tapi untuk saat ini setahu kamu kalau di berapa orang yang positif? 10 atau 11 gitu deh. Tahu aku. Oh, 10 atau 11. Berarti itu yang positif itu berarti dia masih diisolasi ya? Maksudnya di kamar isolasi gitu. Itu masih di kamar isolasi. Yang 10 orang itu dapat angkanya sejak tanggal berapa, Dar? Kita membludak di bulan Mei ini. Oh, baru ya. Dan kalau misalkan aku boleh tahu, misalkan nih kayak ada salah satu orang yang positif, selain diisolasi, ya aku penasaran sih sebenarnya, karena rasa penasaranku, selain diisolasi, agar orang itu tiba-tiba, jadi kan kalau aku taunya itu misalkan kayak di Turki gitu ya, di Turki itu kan kurang lebih itu udah hampir 2 juta, belum sih, masih kurang lebih 1.800.000 orang yang di tes dari 80 juta penduduk, terus berapa ratus ribunya, kalau nggak salah masih 100-an ribu itu yang positif, tapi belum sampai 200 ribu ya, tapi udah 100-an lebih. Terus juga yang udah sembuhnya itu, yang meninggalnya itu 1000 berapa, tapi yang sembuhnya itu kalau nggak salah hampir 30 kali lipat, mungkin 28 kali lipat dibandingkan yang meninggal gitu. Nah, aku penasaran. Nah, untuk orang-orang yang sembuh ini, yang recovery ini, selain isolasi, mereka itu kan sebenarnya kita belum ada dikasih ini ya, belum ada menemukan vaksin kan yang cocok untuk si virus ini gitu, si COVID-19 ini gitu. Tapi untuk orang-orang yang recovery ini, mungkin kamu juga sempat menangani atau mungkin juga dapat sharing-sharing dari teman-teman yang menangani si COVID-19 ini, mereka itu ngelakuinnya apa aja, Dan? Untuk pasien-pasien yang recovery, yang sembuh. Iya, maksudnya yang tadinya positif terus bisa recovery itu selain dia diisolasi, kan kita belum menemuin vaksinnya nih. Nah, itu mereka ngasih obatnya tuh obat apa? Apakah hanya untuk obat pereda paru-paru berhubung yang si virus ini menyerangnya paru-paru atau gimana? Ya. Jadi kalau misalnya obat-obat untuk terapi COVID-19 ini memang benar ya, kita belum nemu vaksinnya, kita belum nemu obatnya. Tapi dia kan virus ya. Virus ini dia sebenarnya sih self-limiting. Kalau misalnya dalam pelajaran dia memang self-limiting, tapi si SARS-CoV-2 ini dia agak ganas gitulah. Jadi kita perlu terapi-terapi yang sifatnya itu terapi gejala lah gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya ngeluhin ke sakit pernafasannya, kita kasih obat pernafasannya. Kita jadi kayak lebih untuk meningkatkan imunitas dia gitu loh. Kalau misalnya untuk pasien-pasien. Jadi ibaratnya kalau seandainya menyerangnya di pernafasan ya dikasih obat pernafasan, menyerangnya di hati ya dikasihnya obat untuk mengcover hatinya, kayak gitu berarti ya. Jadi bukan ada obat khusus yang untuk, yang aku tahu ya, correct me lagi ya if I'm wrong gitu, zamannya belajar biologi dan zamannya di Olimpiade dan zamannya sekarang kan aku kebetulan lagi ngambil S2 di biochemistry. Mungkin pelajaran kita agak sama kali ya. Itu kan yang aku tahu dari dosen-dosen aku bilang bahwa virus ini sebenarnya yang namanya virus apapun, influenza atau bahkan si COVID-19 ini itu nggak bisa sepenuhnya mati gitu. Yang namanya virus dia hanya nunggu kondisi yang tepat, suhu yang tepat, terus imunitas tubuh kita yang tepat untuk dia bisa timbul lagi gitu kan. Jadi emang sama sekali nggak bisa mati gitu. Jadi berarti tandanya kalaupun yang tadinya positif bisa recovery bukan karena si virusnya ini dilumpuhkan, tapi hanya memperbaiki sel-sel yang dirusak sama si virus ini gitu dengan obat-obatan ya yang tadi kayak aku bilang gitu. Kalau nyerangnya paru-paru berarti ngasih obatnya paru-paru, nyerangnya hati
ngasihnya obat hati gitu, nyerangnya yang lain ya ngasihnya obat yang dimana rasa sakit itu ada, kayak gitu dah. Ya, jadi kita lebih kepada meningkatkan imunitas tubuh. Otomatis kalau misalnya virus ini kan juga dia menyerang hanya ke orang-orang yang punya imunitas tubuh yang rendah gitu kan. Di saat tubuh kita lagi lemah, di saat imunitas kita lagi lemah, kebanyakan pasien-pasien COVID-19 itu kan menyerangnya ke orang-orang yang memang punya imunitas yang rendah gitu. Jadi kita memang terapinya kita ningkatin imunitasnya. Kalau misalnya dia gagal nafas ya kita intubasi. Jadi penanganannya lebih kepada gejalanya sih gitu. Walaupun nanti bakalan ada obat tambahan ya tergantung dari protap penanganan dari dokter yang megang gitu loh. Apakah nanti dia bakal dikasih antiviral atau ada tambahan antimikroba atau apapun itu tergantung dari protap dari dokter yang megang gitu. Tapi kalau misalnya yang pasti sih kita akan mengasih terapi ya sesuai dengan gejala yang ditimbulin sama pasien. Dia batuk kasih obat batuk gitu. Pasiennya lebih kebanyakan kita ngasih vitamin, kita ngasih kalau misalnya dia kena hepar kita kasih vitamin hepar, kita kayak gitu sih, lebih kepada terapi gejalanya. Nah, kemungkinan orang-orang yang positif tadi kalau sudah dinyatakan dokter, oke, kamu bisa keluar dari rumah sakit karena kamu sudah recovery gitu, itu bisa kambuh lagi, Dar? Mungkin dia sifatnya menetap dalam tubuh. Kalau misalnya mungkin kambuh lagi, kita kalau misalnya kita udah terserang sebuah virus kayak gitulah, kita kan imunitas kita ini akan membentuk kekebalan tubuh kita sendiri gitu. Jadi mungkin dia akan sifatnya dorman gitu. Dorman itu artinya dia bersifat tidur aja di dalam tubuh kita gitu. Jadi kita sebagai pembawa gitu loh. Ya jadi kayak yang aku bilang ya, jadi si virus ini nggak akan mati, tapi kita akan terus membawa virus ini nanti di waktu yang tepat. Ketika mungkin imunitas kita turun lagi ya si virus ini jadinya kambuh lagi gitu kan ya. Kemungkinan bisa aja sih. Oh gitu. Nah misalkan kayak untuk penanganan COVID-19 sendiri, kayak kamu kan waktu itu kita sempat chattingan terus bilang kalau kamu itu sebenarnya di bagian IGD, nggak langsung yang spesialis di ruangan COVID-19-nya sendiri. Nah itu tuh emang ada yang bisa menangani si COVID-19 ini hanya orang-orang tertentu aja, atau atau maksudnya udah dibagi-bagi kayak, oh ya nanti Dara kamu ngejaga ruangan COVID-19 ketika tanggal sekian gitu. Sebenarnya semua tenaga medis udah harus bisa menangani kasus ini sebenarnya ya, wabah pandemik ini, karena memang angkanya yang membludak ini memaksa kita untuk juga turun bantu gitu untuk nanganin COVID-19 ini gitu. Cuman kita tuh kayak punya tim sendiri gitu loh, kita punya tim sendiri dan tim itu yang khusus untuk merawat si pasien COVID-19 ini, karena kan nggak mungkin juga kalau misalnya di sini kita masih yang namanya karena masih bisa tertangani oleh tim-tim COVID ini, jadi tim COVID itu yang nangani. Tapi kalau misalnya kayak di Jakarta kan karena angka membludak, otomatis yang kita udah nggak ada lagi namanya tim COVID, semuanya udah jadi tim COVID gitu. Jadi kalau misalnya aku masih ditaruhnya di IGD gitu loh, karena ya angka di sini juga nggak semembludak di Jakarta. Mungkin kalau misalnya pun angka akan membludak kayak di Jakarta, mungkin ya semuanya akan jadi tim COVID gitu. Berarti emang ketika awal mula si virus ini tuh ditemukan di Indonesia, emang semua para dokter udah dikasih briefing lah ya, ibaratnya kayak gitu, bahwa ini ada virus yang bentukannya kayak gini, terus habis itu penanggulangannya harus kayak begini gitu kali ya. Kita sih lebih kepada ngebaca jurnal, ngebaca protokol penanganan COVID sih, kayak misalnya dokter paru gitu, perhimpunan dokter paru gitu kan kayak ngasih kayak apa ya, protokol penata laksanaan lah gitu, protokol terapi dari COVID-19, gimana gejala-gejalanya, pemeriksaan apa yang bisa kita lakuin gitu-gitu. Ya kita baca sendiri sih. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan gejalanya kayak gini, oh kita harus kayak gini, kita harus ngelakuin pemeriksaan ulang kayak gini, kita harus ngasih terapi kayak gini gitu. Berarti protokolnya langsung dibuatnya sama atasan rumah sakit gitu ya?
sama ibaratnya ya Dari pusat. Oh, dari pusat. Oh, dari pusat itu berarti dari pusat, bukan pemerintah. Kalau misalnya bagian COVID-19 kan yang multidisiplin ya, dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter anestesi, dokter, semuanya tuh berperan gitu, dokter mata, pokoknya karena COVID-19 ini kan dia gejalanya itu kayak apa ya, apa sih yang aku bilang tuh, punya banyak sama penyakit-penyakit lain. Jadi ya sekarang tuh kalau yang nanganin COVID-19 ini semua spesialis, semua multidisiplin dalam kedokteran ya, semua multidisiplin itu udah harus turun tangan gitu. Kalau misal karena di awal itu COVID-19 ini punyanya paru, ya itu gejala COVID nih ada terus konjungtivitis, mata merah, terus urtikaria, gatal-gatal badannya. Terus sekarang udah ada lagi yang nemuin kalau misalnya infark di otak, maksudnya kayak ada gambaran mesh di otak, gambaran massa di otak, stroke, gejala kayak stroke, itu juga semuanya bisa ke arah COVID-19 semua gitu. Jadi COVID-19 ini punya banyak gejala gitu. Jadi kita ya Allah, memang harus turun tangan di disiplin gitu. Karena kita ada pasien yang sekarang juga kan pasien nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba hasil swabnya, hasil PCR-nya positif tuh. Jadi memang susah banget sih. Aku juga ngelihat virus ini, wow, luar biasa sekali gitu. Yang tambah luar biasanya lagi ketika udah ada virus ini, terus masyarakatnya kayak bodo amat gitu ya, kayak ya udahlah, ngurusin gue gitu, hidupin gue, kalau gue mati juga gue aja yang mati gitu kan, tanpa peduli bahwa kalaupun beliau mati, ya tetap juga masih bisa menularkan gitu kan. Makanya jenazah-jenazahnya itu emang bener kan ya, jenazah-jenazah untuk yang COVID-19 ini memang tidak bisa dimandikan ya, katanya gitu ya. Karena dia memang harus dikebumikan dengan protokol COVID-19 juga, protokol pemakaman jenazah COVID-19 juga gitu. Banyak, aduh, please masyarakat, please bantu kami. Aku nggak bisa ngebayangin kamu aja yang ibaratnya di pulau gitu kan, bukan di kota Riau-nya langsung, bisa sampai stres ngelihat betapa tidak pedulinya masyarakat Indonesia terhadap wabah ini gitu kan. Aku nggak bisa ngebayangin di Jakarta kayak gimana sih gitu ya, yang ibaratnya segalanya terbatas, apalagi ya tenaga medis juga terbatas gitu kan. Karena aku sejujurnya aku ngelihat dari ibaratnya cuma berita-berita tentang pandemi ini di Indonesia aja tuh rasanya tuh kayak yang kok sakit hati sendiri gitu ya, padahal sebenarnya kayak harusnya aku gak usah terlalu peduli gitu ya, karena aku posisinya juga di luar negeri gitu kan, tapi kok kayak nggak ada rasa kasihan gitu ibaratnya. Makanya aku kayak penasaran gitu, seburuk itukah, makanya pengen langsung cross check-nya sama kamu gitu. Itu berarti kayak sekarang ini kayak teman-teman kan kamu posisinya sekarang masih di IGD nih. Nah, untuk teman-teman yang lain, teman-teman yang khususnya menangani COVID-19 ini, mereka kan hari Lebaran kan ya, mereka dapat jatah libur atau ya shift-shiftan itu. Jadi misalnya kayak yaudah hari ini Lebaran hari pertama kamu jaga dulu, nanti Lebaran kedua kamu baru boleh libur gitu, atau gimana? Berhubung cuma 10 orang juga kan ya yang baru, cuma lagi aku bilangnya maksudnya baru 10 orang gitu, belum sampai ratusan orang yang terkena di sendiri gitu. Kalau misalnya masalah shift jaga, kalau masih tetap sih, kalau shift jaga masih hari ini siapa yang jaga pagi kayak gitu, siapa yang jaga malam, kayaknya masih itu, misalnya masih itu sih, ada shift-shiftan jaga di. Karena kasihan sebenarnya sih kalau misalnya gini, pakai hazmat itu panas banget dan udah banyak sih tenaga medis yang harus mengalami dehidrasi,
karena terlalu lama pakai hazmat itu. Karena kalau misalnya udah pakai hazmat, kita nggak bisa minum, kita nggak bisa pipis, kita ya memang menderita sih. Aku pernah pakai hazmat itu 15 menit aja tuh aku udah berlumuran keringat karena saking panasnya gitu. Apalagi teman-teman yang kerja di tim COVID ini, yang kerja nanganin COVID-19 ini, yang harus sampai 4 jam, 6 jam nanganin pasien-pasien ini. Aku benar-benar keren banget deh kalian. Pokoknya aku salut sama sejawat tenaga kesehatan, keren banget bisa kayak gitu. Keren banget. Kayak yang pakai hazmat itu berarti dijatah juga, dalam artian kayak oke, kamu shift yang pertama 4 jam. Jadi 4 jam dia pakai hazmat, terus habis selesai 4 jam terus dia ganti ke orang lain lagi gitu. Terus hazmatnya dilepas gitu. Yap, gitu. Jadi selama 4 jam mereka sama sekali nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ke kamar mandi. Iya, karena kalau misalnya hazmat udah dibuka, otomatis kita nggak boleh pakai hazmat itu lagi gitu loh. Oh, hazmat harus langsung dibuang? Yap. Hazmat itu yang maksudnya yang apa ya, sekali pakai. Hazmat itu kan ada yang sekali pakai, dan sekarang sih alhamdulillah ada hazmat yang bisa dicuci kembali gitu. Tapi kalau misalnya hazmat yang sekali pakai itu ya memang sekali pakai ya udah harus dibuang gitu. Kita nggak bisa pakai itu lagi. Dan hazmat itu harganya lumayan ya kalau misalnya harus di stok banyak gitu. Iya. Berarti hazmat emang harus tersedia terus ya, dia namanya di rumah sakit, apalagi masa-masa pandemi ini ya. Benar. Tapi sampai saat ini kalau di rumah sakit belum pernah ada kekurangan hazmat kan ya? Alhamdulillah belum ada sih. Aku belum ada dengar kekurangan hazmat karena di tim COVID sendiri kalau misalnya ada pasien ya pasti langsung sih, nggak pernah ada kekurangan, tahu aku. Kasihan juga ya sebenarnya. Jadi aku jadi ikutan sedih juga gitu, padahal kayak yang lagi kesusahan tuh kalian gitu, kayak ya kemungkinan besar kalau seandainya dari tim dokter sendiri, di tim medis sendiri di sana, kalau bisa memprediksi kira-kira kapan Indonesia tuh mulai mengalami kurva penurunan penyebaran COVID, itu kira-kira kapan? Karena kan kalau seandainya di Turki sendiri udah mulai penurunan nih gitu. Karena kita waktu itu sempat kayak per harinya itu yang positifnya bisa sampai 3.000 jiwa. Tapi ya 3.000 jiwa per hari karena posisinya yang dites juga puluhan ribu gitu ya. Bisa sampai 40.000, bisa sampai 30.000 gitu yang dites per harinya gitu kan. Tapi sekarang udah mulai menurun ke angka cuma 1.000 aja per harinya yang kena. Terus kayak meninggalnya tuh yang awalnya bisa sampai ratusan per harinya, sekarang nyampe angka 30 aja enggak gitu. Nah kalau seandainya di Indonesia sendiri nih, itu kira-kira kalau menurut tenaga medis sepahit-pahitnya dengan kondisi Indonesia yang sekarang, dengan kondisi rakyatnya yang agak rese gitu ya, agak susah dibilangin, itu kira-kira kapan prediksinya dah? Nggak tahu. Karena gimana ya, nggak bener-bener nggak bisa diprediksi banget, karena mungkin akhir tahun ini atau mungkin tahun depan, who knows gitu ya, karena akhir tahun ini. Aduh please jangan, kalau karena bener-bener susah banget sih. Ini baru selesai, emang bener-bener susah banget. Karena memang susah banget sih, karena kayaknya dari masyarakatnya sendiri udah nggak peduli gitu. Jadi ya udah, kita mungkin bakalan hidup dengan ya yang namanya COVID-19 ini gitu. Karena susah banget ya dikasih tahu. Aku aja udah gimana ya cara ngasih tahu masyarakat lagi, udah bingung juga gitu. Berarti benar-benar nggak bisa diterapkan. Kalau seandainya kamu bilang kayaknya kita bakal hidup dengan COVID-19, berarti omongannya WHO dan Pak Presiden bener ya, kayak kita harus mulai bersahabat dengan COVID-19. Bersahabat, ajakin aja nikah sekalian. Emang susah banget. Susah banget. Kacau juga ya.
Ya karena aku ngeliatnya sih memang yang bermasalahnya, yang paling bermasalahnya itu hanya di bagian Jawa Barat sama Jakarta aja gitu. Nah ya kalau yang kota-kota kecil lainnya, kota-kota yang lainnya itu aku nggak paham juga gitu. Makanya pas ketahu kamu di Riau kayak pengen tahu nih gimana sih kalau di Riau kayak. Tapi syukurlah kalau memang ternyata di Riau-nya sendiri, ya mungkin kalau di kota Riau-nya tuh udah membludak ada sampai 100. Apa ya? Aku nggak ngelihat yang updatean terakhir sih. Mungkin belum sampai ya. Aku nggak tahu juga. Nggak berani ngomong data kalau misalnya aku nggak baca sih. Iya sih benar. Terus semoga keadaan jadi lebih baik ya, karena aku juga berharapnya untuk aku yang kerja di travel dan kerjanya juga biasanya ngurusinnya itu adalah ngurusin orang-orang Indonesia gitu kan. Jadi ya sejujurnya aku sedih gitu karena maksudnya antara seneng karena Turki sendiri juga udah lumayan, udah jauh lebih baik gitu, karena for your information aja dari di Turki sendiri itu tiap minggu lockdown, bahkan kayak sekarang kita lockdown massal, Lebaran ini lockdown coba sampai orang-orang tuh benar-benar nggak bisa keluar rumah 4 harian, jadi dimulai dari kemarin hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu lockdown, nggak bisa kemana-mana. Kemarin masih bisa ke supermarket cuma sampai jam 4, setelah itu benar-benar ditutup dan nggak boleh kemana-mana lagi. Kita hari ini pun nggak ada sama sekali supermarket yang dibuka ya, di Turki. Terus kalau seandainya mau beli pun yang dibuka itu hanya khusus toko-toko roti gitu, pokoknya yang bakery kayak gitu-gitulah, toko-toko roti, terus toko-toko apa namanya manisan-manisan gitu ya, untuk ini ya, karena lagi Lebaran kan, jadi pasti orang butuh manisan buat rumahnya gitu kan. Tapi benar-benar nggak boleh sama sekali keluar sampai hari Selasa, dan itu alhamdulillahnya orang-orang sini itu sangat amat patuh sama pemerintah gitu. Jadi kayak mungkin karena mereka ngerasa pemerintahnya juga tegas dan sanksinya tuh kayak 7 juta gitu loh, kayak kalau kurang lebih 7 juta rupiah kalau ketahuan keluar rumah gitu, ibaratnya lagi lockdown itu 7 juta rupiah kena per orangnya. Dan itu tuh kayak udah berlaku sejak Maret kemarin. Jadi kayak dari bulan Maret ketika pertama kali COVID ini ditemukan di pertengahan bulan Maret gitu, itu mulai diadakan yang namanya lockdown tiap minggu gitu. Jadi kayak Sabtu Minggu, kadang Jumat Sabtu Minggu, kadang ini udah 2 minggu berturut-turut 4 hari lockdownnya, Sabtu Minggu Senin Selasa. Terus ya itu, nah karena orang-orangnya juga patuh, dan aku sedihnya tuh kayak ngelihat, kalau nggak salah kemarin tuh aku dapat kabar bahwa sekitar 900 orangan itu terkena COVID-19 di Indonesia dikarenakan mall mulai dibuka. Dan itu aku ngeliat di berita bahwa mall itu udah kayak pasar, jadi nggak ada sama sekali jarak gitu antara satu orang ke orang yang lain gitu. Apalagi dengan mudik yang diperbolehkan gitu kan, sama nggak, kalau pemerintah bilang bukan mudik yang diperbolehkan ya, pulang kampung ya boleh ya. Nggak ngerti deh, aku bener-bener parah habis. Masyarakatnya bener-bener. Iya makanya, jadi 900 orang gitu kan. Dan itu aku kayak mencoba membandingkan dengan Turki yang ya Tuhan, kayak toko-toko itu kita mau beli mungkin di Indonesia udah ada tuh yang namanya LC Walkiki kan, toko baju gitulah, toko bajunya Turki gitu. Itu pun di jarak gitu loh, jadi kayak cuma berapa orang yang boleh masuk ke toko itu gitu. Terus ada alat pendeteksinya panas atau enggak gitu. Dan itu benar-benar harus pakai ini desinfektan. Jadi dari tokonya sendiri udah disediain desinfektan gitu. Terus kayak toko-toko kecil, toko-toko jual make up kayak gitu-gitu, toko jual sampo kayak gitu-gitu yang kecil gitu, misalnya dia udah bilang di depannya kayak cuma boleh 6 orang gitu. Jadi dia ngitungin di dalamnya tuh ada berapa orang, oh ada 6. Oke, yang lainnya baris dulu di luar, dan itu bener-bener semuanya baris. Literally baris gitu. Jadi aku ngerasa kayak subhanallah orang Indonesia gitu, ngelihat di mana di berita kayak gitu, bener-bener yang kayak di mall nggak ada jarak tuh, kalian maunya apa gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak di saat kayak di sini udah mulai ada omongan bahwa ini nanti bakal mulai kembali normal awal Juni gitu. Memang karena memang semuanya membaik kan. Kembali normal awal Juni, terus juga nanti penerbangan juga mulai dibuka gitu kan. Mulai dibuka awal Juni. Aku tuh yang antara
senang dan tidak senang gitu loh Dar. Kayak senangnya karena wah Turki udah kembali normal, tapi karena aku kerjanya menghandle orang Indonesia kan, terus ngelihat kondisi Indonesia kayak gitu, aku yang masa kayak ya Allah, aku jadi kerjaan aku tuh tiap hari kayak menghitung probabilitas ini loh, probabilitas ini kemungkinan besar dibuka lagi untuk orang Indonesia kapan ya, gitu Dar jadinya. Sabar ya. Terus aku nggak ngerti lagi sama orang Indonesia ini. Makanya aku mikirnya kayak gitu. Makanya aku tadi pengen tahu kalau di kamu sendiri, di manusia untuk tenaga medis sendiri, kira-kira kemungkinan besarnya kapan gitu loh dengan keadaan kayak gini. Tapi ya kalau kamu bilang tergantung sih, belum pasti, ya itu mungkin benar juga gitu ya, karena posisinya juga nggak jelas sekarang itu dengan orang Indonesia yang kayak gitu. Karena masyarakatnya sendiri nggak bisa bekerja sama kita gitu loh. Iya sih. Jadi harapan kamu ke depannya apa nih, Dar? Harapannya ke depan ya pastinya Indonesia nih masyarakatnya tolonglah lebih cerdas gitu. COVID-19 ini tuh bukan hal sembarangan gitu, bukan hal yang harus kita sepelekan gitu loh. Masa kita tuh lebih takut nggak pakai baju baru ketimbang sama COVID-19 ini gitu, yang kalian juga harus buka mata hati kalian juga harus buka mata kalian sendiri gitu. Udah banyak kasus pasien meninggal, dan kalian juga harus ngelihat gitu, tenaga medis itu udah banyak yang meninggal kayak gitu. Jadi tolong jangan disepelekan gitu loh, pakai masker, rajin cuci tangan, dan ya benar-benar ikutin aturan protokol COVID-19 ini. Kalau misalnya disuruh di rumah ya di rumah, kalau misalnya ya disuruh PSBB social distancing ya social distancing gitu. Jangan sok pinter lah, atau jangan nekat-nekatan lah gitu. Oh gue nggak bakal kena COVID-19, oh kalau misalnya gue nggak apa-apa meninggal, ya iya nggak apa-apa meninggal, ya udah itu urusan lo, tapi pikirin juga orang-orang sekitar tuh kayak gimana gitu. Apalagi orang-orang yang kayak teman-teman di tenaga kesehatan yang udah berbulan-bulan nggak ketemu sama keluarganya, yang harus kehilangan keluarganya, itu mendengar kata-kata kalian yang ya udah gue nggak peduli sama COVID-19, yang oh gue nggak perlu tuh yang namanya cuci tangan, oh gue nggak perlu tuh yang namanya begini begitu. Kalian mikir nggak sih keluarga orang yang terdampak COVID-19 yang udah meninggal, dengar kalian ngomong kayak gitu, sakit hati nggak, sedih nggak sih dengar omongan kayak gitu. Keluarga gue udah meninggal nih gara-gara COVID-19 dan lo masih nyepelein COVID-19, itu kalian harus benar-benar mikirin itu. Karena nggak bisa dengan keegoisan kalian kita tuh bisa sama-sama berperang untuk melawan COVID-19 gitu. Iya sih bener. Aduh aku nggak bisa berkata-kata karena turut kesal dan sedih juga gitu ngedengarnya, karena ya udah banyak juga gitu kan orang-orang yang ya itu dia tadi bilangnya kayak ya udah sih kalau seandainya mati gue ini yang mati gitu, tanpa memikirkan bahwa lo mati pun masih bisa menyebarkan virus gitu kan, karena dari itu kan dia dari liquid kan bisa tersebarnya gitu kan. Ya dari tapi dia nggak yang sifatnya berterbangan di udara, dia nggak sifatnya berterbangan di udara, cuman dia droplet gitu, dia nyembur gitu aja. Iya sih benar. Ya udah kalau kayak gitu deh.